Tidak terima wali nagarinya dicopot karena dinyatakan korupsi oleh bupati. Ratusan warga nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Solok. Demo berlangsung ricuh saat bupati mengatakan sang wali nagari maling. Aksi ratusan warga nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, Sumatera Barat di depan gedung DPRD Kabupaten Solok ricuh. Kericuhan berawal saat massa tidak terima ucapan Bupati Solok yang mengatakan wali nagari Gantung Ciri maling uang rakyat. Bahkan salah seorang anggota DPRD Solok berusaha mengejar Bupati sehingga memancing gerakan massa yang berujung kericuhan. Karena dianggap memancing keributan, oknum anggota DPRD tersebut diamankan oleh petugas kepolisian. Permasalahannya adalah saya memang betul ada temuan penyalahgunaan keuangan negeri. Tetapi itu ada proses yang harus dilalui. Dan proses itu sampai sekarang masih berlangsung. Ratusan massa ini melakukan demonstrasi karena mereka tidak terima wali nagari diberhentikan karena terjerat kasus. Padahal massa menilai Bupati Solok menjadi sosok yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus tersebut. Warga Kabupaten Pidi Aceh berunjuk rasa menolak pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Warga mendesak UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib pengungsi Rohingya. Ratusan warga mendatangi lokasi penampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi. Warga menolak jika wilayah mereka dijadikan ladang bisnis haram tindak pidana perdagangan orang. Bersangkutan UNHCR dan IOM mereka tidak hadir ke tempat sini. Jadi di mana letak tanggung jawabnya mereka jika masyarakat mengambil tindakan sesuai yang kedua? Karena mereka tidak bertanggung jawab. Sampai sekarang ini mereka tidak kemari. Jadi tuntutan kami kalau emang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, saya minta khususnya masyarakat Pidi yang ada di sini meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir Pidi, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam, dan Pasir Berandi. Sejak pertengahan November, beberapa gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar tiba di pesisir Aceh menggunakan 9 kapal laut. Hingga kini sudah ada lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di wilayah Nusa Tenggara Barat. Anies menyambangi sejumlah lokasi dan bertemu masyarakat. Setibanya di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Anies Baswedan disambut para relawan. Ditemani istri dan anaknya, Anies datang ke NTB untuk melanjutkan kampanye. Anies dijadwalkan berkunjung ke sejumlah lokasi, mulai dari pondok pesantren, stadion, hingga taman budaya untuk bertemu masyarakat. Anies Baswedan kemudian menyambangi pondok pesantren Al-Aziziyah di Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Setibanya di Ponpes, Anies disambut para santri dan ulama. Anies bersilaturahmi sekaligus memohon doa untuk kelancaran pemilu 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada. Dalam acara itu Ganjar bersapa dengan Mensesnek Pratikno, kemudian melanjutkan giat kampanye dengan berdialog dengan petani tembakau di Yogyakarta.
saya mengucapkan selamat Dies Natalis dan Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada yang digelar di Geraha Sabha Brahmana, Yogyakarta, Selasa pagi. Ganjar mengenakan pakaian adat khas Jawa Beskap, kain batik, dan blangkon. Dalam acara ini, Ganjar bertemu Menteri Sekretaris Negara yang hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Pratikno. Keduanya bersalaman, berpelukan, dan berbincang sebelum acara bertajuk Rapat Umum Terbuka Dies Natalis ke-74 UGM itu dimulai. Tak lama setelah Ganjar tiba, acara pun dimulai dengan masuknya Majelis Wali Amanat hingga Guru Besar UGM ke mimbar depan. Usai menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada, Ganjar menemui dan berdialog dengan buruh pabrik rokok Yogyakarta. Ganjar berdialog menyerap aspirasi pekerja pabrik rokok yang didominasi pekerja perempuan dan ada pula pekerja disabilitas. Ganjar berharap semakin banyak industri yang memberi ruang kelompok disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Kalau kita bicara industri rokok, tantangannya tidak mudah ya. Hulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya dipenuhi dengan cara impor, maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi. Ganjar bersama Mahfud menyatakan keberpihakan kepada petani tembakau. Ganjar menyimpulkan industri tembakau merupakan industri padat karya yang menjadi titik kebergantungan suatu desa. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Putu Bagus Aristiawan, iNews melaporkan. Menanggapi pihak-pihak yang mempertanyakan slogan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan Ganjar Mahfud mengusung slogan cepat dan unggul. Ganjar menjelaskan makna dibalik jargon cepat dan unggul, cepat dalam merespon segala persoalan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dalam konteks pemerintahan, Ganjar Mahfud menilai pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa terlaksana baik seiring dengan reformasi pelayanan publik. Sementara unggul menyangkut berbagai upaya dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga cawapres nomor urut 3 memberi kuliah umum bela negara di hadapan ribuan mahasiswa di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Mahfud berpesan agar tidak melakukan politik identitas dan politik uang di pemilu 2024. Kuliah umum bela negara yang diberikan Menko Polhukam Mahfud MD bertema sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di hadapan ribuan mahasiswa, cawapres nomor urut 3 ini menyampaikan tentang kesadaran bela negara yang diantaranya mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Selain itu, Mahfud juga mengimbau agar tidak melakukan politik identitas, politik uang, dan intervensi dalam memilih pemimpin di pemilu 2024. Di hadapan mahasiswa, Mahfud juga berbagi pengalaman saat menangani perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi, bahwa bentuk kecurangan nyata adanya dan harus dicegah serta ditindak tegas. Dari Padang, Sumatera Barat, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kritikan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang pembangunan jalan tol yang dianggap tidak menguntungkan tukang beca menuai beragam komentar. Salah satunya komentar dari Ridwan Kamil yang menyoroti pernyataan Muhaimin Iskandar di media sosial. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melemparkan kritik terhadap pembangunan jalan tol yang selama ini dilakukan pemerintah. Kritik ini ia sampaikan saat berkampanye di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi. Dalam pidatonya, ia mengatakan pajak pembangunan diolah pemerintah untuk pembangunan jalan tol yang notabene-nya tidak bisa dinikmati oleh tukang becak. Muhaimin mengklaim hal itu adalah curhatan dari tukang becak yang ditemuinya saat berkampanye. Ucapan Muhaimin kemudian diberitakan oleh media hingga mendapat respon dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil menulis responnya di kolom komentar media sosial media massa tersebut. Di kolom komentar Instagram milik media massa tersebut, Emil mengunggah beberapa poin sebagai respon ucapan Muhaimin Iskandar.
Emil mengatakan jalan tol bisa mempermudah distribusi komoditas ke berbagai daerah. Jalan tol juga bisa memudahkan tukang becak yang dimaksud Muhaimin untuk mudik ke kampung halaman dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Saling selepet komentar Ridwan Kamil dan Muhaimin pun memancing berbagai komentar di akun Instagram media tersebut. Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa haram golput dalam pemilu. Ketua MUI Khalil Nafis menyatakan memilih pemimpin hukumnya wajib. KPU mencatat jumlah golput terbesar terjadi pada pemilu 2009 yang menyentuh angka 25,19%. Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa golongan putih alias golput di pemilu adalah haram. Fatwa haram golput oleh MUI ini bukanlah perihal baru. Pernyataan serupa dinyatakan MUI pada pemilu 2019. Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah Khalil Nafis menerangkan, memilih pemimpin hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah haram, karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang ini. Kalau kerangka bahwa semua di antara kita punya hak memilih dan tidak memilih, oke, hak iya, Islam mengakui itu. Tapi setiap hak dalam Islam ada tanggung jawab. Artinya tanggung jawab keagamaan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah sesuai kriteria. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, tingkatan golongan putih alias golput dengan jumlah terbesar terjadi pada pemilu 2009. Pada pemilu 2004, persentase golput menyentuh angka 20,24%. Di pemilu 2009, kelompok yang memilih golput meningkat menjadi 25,19%. Dan di pemilu 2014, angka golput turun menjadi 20,22%. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah golput di pemilu 2019 turun signifikan, menyentuh angka 18,2%. Seruan menggunakan hak pilih tak sudahnya menggema di agenda 5 tahunan pemilu. Jika para kandidat tengah bergerilya berebut suara, mampukah giat kampanye kandidat Capres-Cawapres 2024 menekan jumlah pemilih golput? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di masa kampanye pemilu 2024, caleg Partai Perindo turun ke masyarakat dengan berbagai kegiatannya. Salah satunya dengan mengampanyekan budaya hidup sehat melalui senam bersama dan pemeriksaan kesehatan. Ratusan warga di Jalan Inspeksi Kalibetik, Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara sangat antusias mengikuti senam sehat bersama caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 dari Partai Perindo, Antonius Rianto Saputro. Untuk melengkapi budaya hidup sehat, Antonius juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Ya, kita sih alhamdulillah berterima kasih ya, senang ya, tadi juga udah banyak ngobrol sama Bang Antonius bagaimana tentang kemajuan kesenian dan kebudayaan di kalangan masyarakat bawah seperti kita. Apalagi kebetulan saya ini merangkul banyak sekali teman-teman musliman jalanan, anak-anak yang putus sekolah. Antonius yang juga Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara ini sering menggelar pertemuan dengan masyarakat guna menyampaikan visi misinya. Kebanyakan masyarakat mengadukan bahwa mereka rata-rata banyak kecewa ya dengan caleg-caleg sebelumnya yang mereka sudah mendukung, sudah jadi dan akhirnya melupa dengan masyarakat tersebut. Itu yang akan saya perjuangkan nantinya ke depan, dan 5 tahun ke depan ini benar-benar kita kawal, kemenangan itu menjadi kemenangan kita bersama. Alhamdulillah Perindo memang partai yang baik, bagus. Untuk program-programnya mengena di hati masyarakat rakyat Indonesia. Dalam kegiatannya kali ini, Antonius juga meninjau pedagang UMKM binaan Partai Perindo di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dalam setiap kesempatannya, para caleg Partai Perindo juga selalu mengampanyekan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa hari lagi, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden pemilu 2024. Debat akan digelar pada Jumat 22 Desember. Komisi Pemilihan Umum dipastikan akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden.
Sementara itu, format debat dinilai akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada capres atau cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Satu-satunya teknis debat yang diubah hanya penempatan podium untuk kandidat. Ketika cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana cawapres. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bahkan ungkap Mahfud MD mampu ungguli debat KPU. Dalam persiapannya, Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Prof. Mahfud kan sosok dosen, tetapi sosok yang punya pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Sudah biasa dibombardir oleh DPR, beliau tetap tenang. Sehingga dengan kekayaan pengalaman dari Prof. Mahfud, kami meyakini bahwa Prof. Mahfud akan memiliki daya unggul. Apalagi kalau berbicara tentang kesejahteraan rakyat, termasuk ekonomi digital sekalipun, green economy, kemudian kebijakan-kebijakan berdasarkan bagaimana mendayagunakan APBN untuk kepentingan rakyat, Prof. Mahfud itu sudah pakarnya. Pada debat cawapres ada 6 tema yang dibahas. Tema-tema tersebut adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota Solo. Para mahasiswa itu mengajak debat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia wilayah Jawa Tengah Yogyakarta mengajak debat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Unjuk rasa ini merupakan gerakan lanjutan dari berbagai kota atas kekecewaan mereka lantaran demokrasi yang dinodai oleh putusan MK. Oke, sebetulnya kami hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat hari ini karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama etika tadi, etika hukum yang memang telah dilanggar. Putusan MK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi cawapres. Yang kedua, kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Karena kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini. Dalam aksinya mereka menyoroti politik dinasti Mahkamah Konstitusi hingga lolosnya Gibran menjadi cawapres. Selama 1,5 jam berorasi, para mahasiswa yang tergabung dari Unsri Solo, BEM Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Surakarta kecewa dengan sikap Gibran yang tidak menemui mereka. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Prabowo Mania Immanuel Ebenezer, Ketua BEM UI 2019-2020 Manik Margana Mahendra, dan Ketua BEM Unisri Solo Rafila Anbia. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Rafila, apa sudah bergabung? Oh, belum bergabung. Saya ke Manik terlebih dahulu. Manik, mahasiswa ini cukup gencar mengajak Gibran Rakabuming Raka untuk berdebat. Kenapa hanya satu orang, tidak ke semuanya? Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu jelas ya dasarnya. Mereka punya kekhawatiran dan mereka juga tentu melakukan banyak kajian sebelumnya yang kita sama-sama mengetahui bahwa ada banyak proses pencalonan yang dirasa mungkin belum cukup tepat untuk akhirnya meloloskan Mas Gibran sebagai salah seorang cawapres. Baik, bukan karena Gibran tidak mau datang ke debat-debat non-formal selain debat KPU? Makanya kemudian dicecar oleh mahasiswa? Ya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman semua, mereka mengkritisi terkait dengan
pelanggaran etik dalam MK-MK yang sudah keluar, dan juga saya yakin ajakan debat ini juga sebenarnya adalah bentuk kritis teman-teman mahasiswa melihat ya saat ini sudah berkembang banyak kabar bahwa salah satu calon yang paling jarang sekali untuk menerima permintaan debat atau pertemuan diskusi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya adalah Mas Gibran ya, termasuk pasangan calon 02 gitu. Jadi saya rasa ini berdasar dan memang mereka menyampaikan keresahan ya, apalagi mereka juga melakukannya di rumahnya ya, di Jawa Tengah, di Surakarta, seperti itu Mbak. Baik, saya ke Bung Noel. Bung Noel, ini adik-adik mahasiswa sudah menunggu 1,5 jam loh. Kok tidak mau menemui Mas Gibran, kenapa? Mas Gibran ini Mbak sudah punya agenda yang sudah ditetapkan. Apalagi beliau tuh wapres, bukannya tidak mau ikut debat, bukan tidak mau menghadapi kawan-kawan mahasiswa, tapi kan apa yang sudah teragendakan dengan masyarakat di luar sana kan nggak mungkin dibatalkan. Artinya apa? Agendanya kemana Bang Noel pada saat adik-adik mahasiswa menunggu? Hari ini kalau tidak salah ada di Kalimantan Barat, kalau tidak salah ya, karena Mas Gibran kan hari ini memang padat sekali acaranya. Bukan tidak mau, tapi harus dipahami agenda Mas Gibran itu sudah masuk menjadi agenda nasional tim kampanye. Kedua, beliau juga harus patuh terhadap undangan yang sudah diagendakan. Nggak mungkin kawan-kawan mahasiswa yang baru berapa minggu atau berapa hari undang langsung di ACC, kan nggak semudah itu Mbak. Nah Bang Noel, kalau misalnya adik-adik mahasiswa ini janjian dengan Mas Gibran untuk berdebat, kira-kira mau nggak? Ya selama agendanya pas dan memungkinkan, siapa yang tidak mau. Mas Gibran itu bukan karakter anti terhadap debat, tapi beliau juga harus lihat agendanya juga dong. Kayak tahu sekelas Mas Gibran, kadang-kadang kita aja sebagai juru bicara tim kampanye aja kadang-kadang kerepotan kita ngadapin undangan-undangan yang terkadang kita tidak penuhi gitu loh. Kan itu tidak bisa dijadikan dasar kekecewaan lantas langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa Mas Gibran takut debat. Ya nggak semudah itu. Baik, dong. saya tanya kembali ke Manik. Menghormati undangan kawan-kawan mahasiswa. Oke, baik. Kawan-kawan, Bapak. Baik, ini Rafila sudah tersambung yang ikut aksi di depan Balai Kota Solo. Rafila, Anda sebelumnya sudah janjian atau belum sih dengan Mas Gibran atau sulit untuk beri janjian gitu untuk debat? Oke, yang jelas selama sebelum kegiatan kita sudah mengkonsolidasikan dengan teman-teman BEM di Solo Raya dan teman-teman pemuda di Solo Raya. Dan kita juga informasikan juga ke beberapa masyarakat Solo Raya. Ya, harapan kami kan sebetulnya bagaimana calon pemimpin kita itu kan bisa merespon dengan cepat ya, tentu. Karena melihat kemarin Mas Gibran menjadi wali kota kan selama ada yang kemarin ada isu yang di demo. Dengan aksi tutup mulut kemarin Mas Gibran bisa menghampiri. Masa kita mahasiswa di demo depan balai kotanya langsung kali nggak dihampiri seperti itu kan. Tapi teman-teman dari BEM Solo Raya ini tahu atau tidak Mas Gibran? Tadi Bang Noel mengatakan kalau Mas Gibran tidak ada di tempat. Udah punya agenda katanya. Oke. Report kemarin kan sebetulnya dari teman-teman wartawan kan Mas Gibran itu sendiri kan di jam 10 sampai jam 11 siang kan ada di kantor. Bahkan kan sebenarnya secara etik kan Mas Gibran masih menjabat jadi wali kota. Harusnya kan masih berdinas di wali kota, di balai kota. Cuman kok pada hari ini kan tidak dikunjung datang ketika panggilan kami di depan balai kota tidak dipenuhi. Tapi seharusnya memang ada di Solo ya, jam 10 sampai jam 11 ya? Iya. Nah tuh Bung Noel, katanya ada sebenarnya agendanya sebenarnya di balai kota, bukan di Kalimantan. Pak, lepas mau dimanapun, kan kawan-kawan kan sifatnya sporadis, namanya demonstrasi. Demonstrasi emang diagendakan, gitu loh. Lantas apakah dalam agenda demonstrasi itu kita harus ngikutin kehendak demonstran? Kan enggak juga. Kan banyak agenda-agenda yang harus juga dilakukan oleh Mas Gibran. Misalnya dia sebagai pejabat eksekutif di Solo masih, misalnya kawan-kawan tadi memastikan itu, dan kita juga yakin itu pasti masih sebagai wali kota sana
kan banyak juga agenda-agenda kerakyatan yang harus dijalankan oleh Mas Gibran. Gitu. Mas Gibran itu kan badannya 1, bukannya 10. Kalau 10 saya yakin didatengin tuh kawan-kawan mahasiswa untuk diskusi. Berarti sedang dalam posisi tidak cuti ya? Berarti seharusnya memang berkantor ya, Bang Noel ya? Ya mungkin seperti itulah Mbak, tapi harus dipahamin. Beliau ini kan hari ini juga full agendanya. Bukan ngadepin demonstran aja, bukan ngadepin soal debat-debat dengan kawan-kawan mahasiswa, tidak. Apapun yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa tetap kita hormatin. Gitu. Saya ini kan mantan BEM, saya juga mantan mahasiswa. Kita tahu sama-sama tahu karakter itulah. Gitu. Baik, tapi ini yang paling penting itu nanti adalah kita ke depan bicara tentang hasil kerja, itu lebih penting daripada hasil debat. Baik, saya ke Rafila. Rafila, apakah memang demo dari teman-teman BEM Solo Raya ini hanya satir saja, hanya menyindir? Karena Mas Gibran tidak pernah mau ikut. Tentu tidak, Mbak. Oke. Demo kita hari ini sebetulnya kan wujud bagaimana ketidakpuasan kita ya, karena Mas Gibran ini kan jarang hadir di publik, gagasannya seperti apa, terus visinya yang akan dibawa seperti apa kurang dijabarkan. Tidak hanya mungkin kita butuh konteksnya secara tekstual gitu kan, tapi kan kita butuh bagaimana Mas Gibran menjabarkan gagasannya seperti apa. Karena per hari ini sebetulnya Solo juga masih banyak PR. Nah, apakah Mas Gibran ke depan ketika jadi wapres di Indonesia bisa nggak sih menangani seluruh Indonesia juga gitu kan? Nah, makanya kita perlu gagasan Mas Gibran juga gitu kan. Baik, saya ke Manik. Manik, dari point of view mahasiswa atau fresh graduate, apa sih yang Anda ingin ketahui tentang sosok Gibran Rakabuming Raka ini sebagai cawapres? Banyak hal tentunya ya, tapi dengan konteks seperti yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya ada 2 hal yang harus kita sama-sama bedah. Pertama, tentang sistem manajemen waktu gitu. Ini hal yang sangat mendasar bagi teman-teman mahasiswa, maka dari itu juga seringkali dulu misalnya ada beberapa teman-teman yang akhirnya mengambil cuti untuk akhirnya bisa berpartisipasi dalam kontestasi pemira, misalnya pemilihan umum. Nah, dalam konteks pembagian waktu ini akhirnya tidak mengambil cuti, tapi kemudian ada hal-hal yang bertabrakan seperti itu. Nah, saya rasa itu perlu didalami lagi maknanya bagaimana sebenarnya Mas Gibran kemudian meletakkan posisinya sebagai wali kota yang masih aktif dan juga sebagai cawapres. Kemudian selanjutnya juga bisa didalami adalah bagaimana sebenarnya mekanisme gagasan. Karena dalam beberapa laporan yang disampaikan dari 3 paslon ini, paslon 02 yang ternyata paling jarang untuk menemui diskusi, berdialog, entah itu dengan mahasiswa, entah itu dengan kampus, entah itu dengan masyarakat sipil. Tentu akhirnya ini mengundang orang-orang akhirnya jadi bertanya-tanya sebenarnya apa gagasan yang ingin disampaikan. Karena dokumen-dokumen yang sudah ada hari ini saya rasa semua orang bisa membacanya. Tapi bagaimana elaborasi dari dokumen tersebut itu yang perlu kita uji. Karena apa? Baik. Karena calon pemimpin itu yang kemudian harus menjelaskan kepada masyarakatnya dan meyakinkan pada kita bahwa gagasan mereka memang benar teruji. Dan beliau memang gitu. Baik, Bung Noel, ini sebenarnya masukan dari adik-adik mahasiswa bahwa mereka memang ingin berdiskusi dengan Mas Gibran. Apakah sudah diagendakan dalam agenda kampanye? Kan sudah ada agenda yang sudah ditetapkan, yaitu agenda KPU. Nah, saya yakin Mas Gibran di situ nantilah semua kawan-kawan mahasiswa kita, rakyat Indonesia akan lihat apa yang akan disajikan oleh Mas Gibran terkait gagasan. Selama ini kan tuntutannya gagasannya sudah ada, kan itu sudah teragendakan. Tunggu aja nanti tanggal 22 nanti hari Jumat. Kan kita nggak lama kok tanggal 22 ini hari Jumat nanti. Nah, kalau kawan-kawan mau butuh pertemuan dan sebagainya, coba ini agendakan lagi gitu loh. Mas Gibran tuh gak terlalu ribet kok orangnya, sama kayak bapaknya. Tapi kan juga harus dipahamin jadwal beliau itu sangat padat sekali. Gitu. Lantas harus dipahamin juga yang mengelilingi Mas Gibran juga itu anak-anak muda, anak-anak mahasiswa semua, kawan-kawan mantan BEM juga. Gitu. Baik, saya ke Rafila. Jadi kita sama-sama paham lah bahwa kita punya kesibukan yang secara ini susah kadang-kadang ketemunya, harus dipahamin juga bahwa ya kita tahu ini tuntutan kawan-kawan mahasiswa gitu loh. Baik, saya kembali ke Rafila. Anda sebelumnya sudah pernah mengirimkan undangan secara resmi atau belum untuk mengundang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang sekarang cawapres itu untuk berdiskusi dengan mahasiswa? Oke.
kalau memang secara demonstrasi kita tidak pernah untuk mengundang, karena kan harapan kami Mas Gibran hadir secara utuh, hadir secara penuh kan. Tapi memang beberapa agenda waktu semenjak beliau menjadi wali kota, terkhusus kampus saya sendiri, pernah mengundang Mas Gibran 2 kali untuk menyambut acara-acara nasional gitu kan. Cuman ya kembali lagi, Mas Gibran tidak bisa hadir terus gitu kan. Bahkan beberapa teman kampus lain juga mengundang Mas Gibran pun juga nggak pernah hadir gitu kan. Rafila, sebelum jadi cawapres, apakah Mas Gibran sebelumnya pernah berdiskusi dengan mahasiswa? Selama sejauh ini belum pernah kalau dengan teman-teman BM. Baik. Terima kasih banyak Bang Noel, Manik, dan Rafila telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Terima kasih, malam. Pemirsa, memasuki minggu keempat masa kampanye, Bawaslu Republik Indonesia telah menangani 70 dugaan pelanggaran dan 126 dugaan pelanggaran konten internet terkait pemilu 2024. Laporan dugaan pelanggaran kampanye tersebut diterima oleh Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah. Telah menangani 70 perkara terkait dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Ini terdiri dari 35 perkara di tingkat pusat ya, berkaitan tentang laporan, dan 35 perkara di daerah laporan dan temuan. Kemudian 35 perkara di daerah bersumber dari 24 laporan atau 69%. Dan 11 temuan. Nah, ini berdasarkan jenis pelanggarannya atas 26 perkara yang diregister. Ada 1 pelanggaran terdiri dari pelanggaran administrasi kaitannya dengan siaran partai politik di televisi. Kemudian 2 pelanggaran peraturan lainnya kaitannya dengan netralitas ASN, lalu diteruskan di Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan 23 laporan atau temuan masih dalam proses penanganan pelanggaran. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, kabar dicopotnya Melki Sedek Huang dari jabatan Ketua BEM UI viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melki Sedek Huang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Rizik dengan nama akun @bulanpemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Syifa Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Selain itu, akun @bulanpemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki Sedek Huang. Melki Sedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BEM UI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Status tersangka Firly dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dinyatakan sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Imelda Herawati mengatakan tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Sebelumnya Firly Bahuri mengajukan gugatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi dan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Gubernur Maluku Utara dan 14 pejabat OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di Newsroom hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di 2 lokasi pada 1 hotel di Bilangan Jakarta Selatan dan Ternate Maluku Utara. OTT KPK tersebut disebut berkaitan dengan jelang debat di pemerintahan provinsi dan pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri menyebutkan
Selain di Maluku Utara, OTT juga dilakukan di kawasan Jakarta Selatan. Kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di Kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan